Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri BPJS Hackathon dan yang kami hormati para panitia penyelenggara BPJS Hackathon. Perkenalkan, kami dari tim Tabrak-Tabrak Masuk akan menjelaskan tentang sistem inovasi yang sudah kami buat, yaitu ASIQ, Asisten Pribadiku. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu Rizky Adirianto, Sam Surya, dan saya sendiri, Deden Priawan. Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, dalam 10 menit ke depan, Bapak Ibu akan mengenal tentang apa itu ASIQ, tujuan, latar belakang, alur aplikasi, demo, dan fitur dari aplikasi tersebut. ASIQ, Asisten Pribadiku, memiliki moto tanya, cari, sembuh dalam satu aplikasi. ASIQ merupakan inovasi sistem untuk diagnosa awal penyakit, pencarian fasilitas kesehatan, pencocokan dokter spesialis, dan edukasi kesehatan di satu platform. Selain itu juga, sistem ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah stunting dengan solusi makanan yang bergizi yang bisa didapatkan secara lokal. Inovasi sistem ini didedikasikan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. ASIQ juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah akses informasi kesehatan, menyediakan rekomendasi fasilitas kesehatan terdekat, mempermudah akses ke dokter spesialis, menyediakan solusi khusus untuk masalah stunting, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan, mengurangi beban sistem kesehatan, dan yang terakhir, mendukung digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Software ini dikembangkan untuk menjawab tantangan besar dalam layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana akses terhadap fasilitas medis dan tenaga ahli sangat terbatas. Di wilayah-wilayah tersebut, kesalahan diagnosis sering terjadi karena keterbatasan kompetensi tenaga medis dalam menangani penyakit spesifik, yang kadangkala ini dapat berakibat fatal, terutama jika penyakit tersebut membutuhkan penanganan yang cepat. Pengalaman kami pribadi dalam kasus ini, di mana orang tua kami sendiri mengalami penyakit yang awalnya didiagnosis penyakit yang ringan. Setelah sebulan kemudian diagnosis dari dokter, ini adalah salah satu rumah sakit yang ada di daerah, rumah sakit umum daerah. Sebulan kemudian diagnosisnya berubah menjadi kanker stadium akhir. Ini sangat menyeramkan karena apa? Akibat dari keterlambatan dalam diagnosis ini menyebabkan kehilangan nyawa dari pasien itu sendiri. Ini semakin memperkuat tekad kami untuk mencegah tragedi serupa terjadi pada orang lain. Melalui software ini, kami ingin memberikan solusi yang dapat membantu masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan, untuk mendapat diagnosis awal yang lebih akurat serta rujukan ke fasilitas kesehatan atau dokter spesialis terdekat yang sesuai dengan kondisi mereka serta dapat mencegah penyakit agar tidak lebih parah. Kami berharap kontribusi ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan untuk Indonesia Emas 2045, memungkinkan pasien mendapat perawatan tepat waktu dan membantu menghindari dampak buruk dari keterlambatan diagnosis adalah prioritas dalam aplikasi kami ini. Selanjutnya adalah teknologi apa yang kami akan gunakan dalam pengembangan aplikasi ASIQ ini. Bahasa pemrograman yang akan kami gunakan adalah Flutter yang digunakan untuk pengembangan mobile di aplikasi kami. Yang kedua adalah Laravel 11. Laravel 11 ini akan kami gunakan sebagai pengembangan web aplikasi dari ASIQ ini sendiri. Selanjutnya adalah
algoritma untuk penentuan rute tercepat adalah K-nearest next door. Ini adalah algoritma yang akan kami gunakan nanti untuk penentuan rute tercepat daripada rumah sakit dan juga dokter terdekat untuk pasien. Yang selanjutnya adalah algoritma AI diagnosis. Yang akan kami gunakan adalah Natural Language Processing. Yang kedua BRT. Yang ketiga Random Forest. Dan yang terakhir adalah Extreme Gradient Boosting. Nah, mungkin harapannya apabila aplikasi ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat ini, membuat pola hidup masyarakat jauh lebih sehat, mereka lebih terbuka tentang kesehatan dan juga mempermudah BPJS Kesehatan untuk mendapatkan data real time untuk kondisi daripada peserta BPJS atau pasien BPJS sendiri. Oleh karena itu, aplikasi ASIQ ini, aplikasi kesehatan di genggaman Anda, mulailah perjalanan Anda menuju hidup lebih sehat. ASIQ adalah solusi yang tepat untuk kesehatan di Indonesia dan nikmati kemudahan akses kesehatan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur proses dari produk kami yaitu ASIQ. Nah, pada slide berikut ini terdapat flowchart yang menggambarkan alur proses dari produk kami. Nah, yang pertama di sini user akan melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Nah, setelah sistem memvalidasi user tersebut, maka akan masuk ke sebuah halaman homepage yang di dalamnya akan menampilkan beberapa fitur. Nah, di sini kami memiliki 8 buah fitur, diantaranya yaitu sehatku, jadwal, dekatku, konsul, infoku, tumbuh, check up, dan juga amanku. Nah, dari ke-8 fitur tersebut, ketika user mengklik salah satu dari fitur tersebut, maka akan menampilkan luaran seperti contoh. Misalkan si user mengklik fitur check upku, maka nanti sistem akan merequest sebuah API diagnosis yang dimana nanti akan menampilkan sebuah halaman yang di dalamnya user dapat melakukan inputan untuk gejala-gejala yang dirasakan oleh user tersebut. Nah, nanti setelah user memasukkan gejala-gejala tersebut, maka sistem akan memproses dan menampilkan hasil diagnosisnya. Nah, untuk algoritma yang dipakai pada fitur tersebut, diantaranya yaitu NLP, Natural Language Processing, BART, Random Forest, dan juga XGBoost. Nah, nanti prosesnya yaitu NLP untuk melakukan processing terhadap inputan user melalui teks. Setelah itu akan dilakukan tokenisasi. Setelah dilakukan tokenisasi, selanjutnya yaitu akan dilakukan klasifikasi maupun forecasting menggunakan algoritma Random Forest maupun XGBoost. Nah, lalu untuk pengembangan ke depannya nih seperti apa nanti? Nah, rencananya kami nanti untuk pengembangan ke depannya, kami ingin membuat sebuah sistem yang dimana nanti kami akan mengumpulkan beberapa makanan lokal yang ada di seluruh Indonesia, dan untuk samplingnya kami akan mengambil dari 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Nah, nanti dari makanan lokal tersebut akan diambil nilai-nilai gizinya dan dimasukkan ke dalam sebuah dataset di sistem kami yang akan dijadikan sebuah database untuk dilakukan forecasting maupun klasifikasi. Tujuannya yaitu untuk mempermudah akses masyarakat agar tidak terjadi stunting pada anak-anaknya ataupun ibu hamil. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari alur proses sistem maupun screen-screen yang terdapat pada aplikasi kami dapat dilihat pada slide kelima pada aplikasi kami. Di sini terdapat video yang dapat dilihat oleh Dewan Juri sendiri. Nah, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.